ngalor ngidul. Salam, oi. Gak berasa nih udah 10 minggu kita rebuan ini. Baik, rebu ini temanya tentang seorang tokoh yang sederhana, tapi tanpa dia rasanya gak mungkin ada republik ini, ada Indonesia. Karena beliau adalah salah satu bapak proklamator kita, Bung Hatta. Pada saat Bung Karno ingin membacakan teks proklamasinya, Bung Karno nggak mau membacakan itu karena Bung Hatta belum hadir. Dia bilang, tunggu Bung Hatta dulu, baru saya akan bacakan teks ini. Lalu 5 menit kemudian sebelum acara dimulai, Bung Hatta datang dan merdekalah Indonesia. Ya di awal tadi kan, dan di lagu juga bahwa sempat cerita bahwa kesederhanaan Bung Hatta. Saya waktu bikin lagu itu sama sekali nggak tahu biografi Bung Hatta. Saya hanya tahu dari sekolah bahwa Bung Hatta itu hanya seorang proklamator. Tapi sejarah perjalanan politiknya sampai Indonesia merdeka saya nggak begitu mengikuti. Saya hanya anak-anak yang terharu melihat bapak proklamator kita meninggal gitu. Dan ternyata begitu saya mulai baca-baca tentang Bung Hatta, wah iya, beliau memang sangat sederhana. Bahkan sepatu impiannya saja itu dia nggak sempat punya, hanya bisa motong guntingan dia potong iklan sepatu itu lalu dimasukkan ke dompet sampai beliau meninggal dia nggak punya sepatu itu. Begitu pula waktu selesai menjadi wapres, dia mengundurkan diri gitu. Untuk bayar listrik aja perlu dibantu gitu. Dan beliau juga seorang yang sangat agamis bang, udah pasti ya. Lalu karena lahir dari anak-anak ulama itu di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Kecintaan terhadap Indonesia begitu luar biasa. Begitu ada marinir kita yang digantung di Singapura waktu itu, sampai beliau bertekad nggak mau pergi ke Singapura karena itu masalah harga diri katanya. Begitupun dengan kemerdekaan, beliau nggak mau menikah sebelum Indonesia merdeka, dan itu dibuktikan. Ya, tapi beliau juga seorang yang romantis. Gitu. Bukan rokok makan gratis, tapi romantis dalam arti sungguhnya kalau menurut berita-berita atau cerita-cerita itu. Kalau dia mau pergi katanya sama Ibu Rahmi, istrinya itu, beliau selalu melihat arah matahari. Kalau mataharinya di kiri, dia akan duduk di kiri. Kalau mataharinya di sebelah kanan, dia akan duduk di sebelah kanan. Pokoknya bagaimana istrinya nggak kena panas matahari. Dan juga sempat, kalau nggak salah saya baca itu, membuat masakan kue buat istrinya pada saat momen gitu, dia dimasakin sama dia untuk istri tercintanya. Dan begitu selesai dari wakil presiden, beliau banyak menulis buku dan mengajar, bahkan mendapatkan gelar kehormatan juga dari universitas ternama macam Gadjah Mada dan UI. Sangat cinta buku. Pertama dia dapat uang untuk bisa membeli ruang pendingin pendingin ruangan gitu. Yang pertama dia pasangin ruang pendingin adalah perpustakaannya. Dan upacara untuk membaca buku juga banyak gitu. Nggak boleh tidur, cara melipat buku juga harus
nggak boleh sampai rusak buku itu. Selain Bapak proklamator juga Bung Hatta terkenal dengan Bapak koperasi, lalu Bapak perumahan, Bapak kedaulatan rakyat, Bapak hak asasi manusia, dan sudah pasti Bapak teladan buat putri-putrinya, buat di rumahnya. Kalau cerita-cerita Ibu Mutia Hatta, Gemala dan Halida, bagaimana mereka memandang Bung Hatta itu di salah satu bukunya. Nama kecilnya Muhammad Attar. Tapi begitu udah dewasa, berkiprah di dunia politik gitu, kok jadi Bung Hatta ya, Muhammad Hatta. Kenapa itu saya belum tahu cerita itu. Nanti saya kalau ketemu putri-putrinya saya mau tanya itu kenapa dari, kan bagus ya Muhammad Attar itu kan artinya harum. Atau nanti mungkin bisa dicari di handphone kenapa kok jadi Bung Hatta itu, saya belum tahu. Apalagi ya yang, jadi begitu saya mendengar kabar itu maghrib, habis maghrib saya nonton televisi di rumah orang tua saya, ada kabar Bung Hatta meninggal. Waduh, gelo gitu, ada sesuatu yang hilang. Wah, udah nggak ada lagi Bapak proklamator kita gitu. Lalu ya itu saya ambil gitar dan membuat lagu Bung Hatta itu. Ya, Bung Hatta. Tuhan, terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau
berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti Bung Hatta. Ya, ada beberapa pemikiran Bung Hatta yang perlu saya kutip di sini gitu ya, untuk ya siapa tahu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Begini, kurang cerdas dapat diperbaiki, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Membaca tanpa direnungkan bagaikan makan tanpa dicerna. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Tanpa persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan peta. Jauh lebih penting bertindak daripada hanya sekedar berkhotbah. Oh ya, Bung Hatta juga pernah dibuang di Digul gitu ya. Jadi cerita menarik di sana. Dia kerja juga di sana dengan ada gaji berapa gitu, tapi dia dibuang gitu. Penguasa Digul melihat Bung Hatta, lalu ingin mengajaknya bekerja dengan gaji 3 kali lipat yang dia dapat. Tapi ditolak sama Bung Hatta karena dia nggak mau bersekutu dengan penguasa Digul waktu itu. Ya, itu terima kasih. Sampai minggu depan, hari Rabu depan. Salam oi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.